Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Saya Wanurdiana dan rekan saya Umarul Jannah akan mempresentasikan tentang materi sejarah tumbuh dan kembangnya pendidikan Islam kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Sebelum kita menuju inti materi, alangkah baiknya kita harus mengetahui pentingnya untuk kita mempelajari sejarah. Yang pertama, kita mengetahui kesalahan-kesalahan orang terdahulu sehingga kita dapat mengambil pelajarannya untuk perbaikan di masa depan atau di masa sekarang. Yang kedua, kita menjadi mengetahui kunci-kunci sukses orang terdahulu dan dapat kita amalkan pastinya di zaman sekarang. Yang ketiga yaitu kita menjadi tahu sejarah tentang suatu peristiwa penting di zaman dahulu, seperti zaman Nabi atau zaman kerajaan-kerajaan Islam. Nah, sehingga kita mengetahui sejarah masuknya Islam di Indonesia. Banyak sekali bukti-bukti dari zaman dahulu yang masih tersimpan rapi di zaman sekarang. Contohnya candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Tikus, dan lain-lain, serta prasasti-prasasti peninggalan zaman dahulu, juga seni budaya tradisional seperti kesenian reog atau kesenian musik tradisional seperti yang diajarkan Sunan Bonang, kesenian wayang, dan lain-lain. Nah, jadi itu dia pentingnya kita untuk mempelajari sejarah, untuk menambah keilmuan kita, melalui ilmu sejarah untuk mengetahui cerita-cerita penting atau pengalaman-pengalaman penting pada masa lampau. Kita mengetahui mengapa kita penting sekali untuk belajar sejarah. Sekarang kita lanjut pada pembahasan yaitu sejarah tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Kami mengambil 4 kerajaan sebagai materi inti pada pertemuan ini, yaitu Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, dan juga Kerajaan Cirebon. Mengapa kami mengambil 4 kerajaan ini? Karena keempat kerajaan ini saling berkaitan satu sama lain, antara tumbuh juga berdirinya dan runtuhnya keempat kerajaan ini. Sebenarnya banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, tapi jika kita definisikan secara terperinci ke semuanya, maka itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Baiklah, kita akan menjelaskan yang pertama Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293. Nah, puncak kejayaan dari Kerajaan Majapahit ini berada di bawah pemerintahan Hanyam Wuruk. Nah, pada tahun 1350 sampai 1389, beserta dibantu oleh patihnya yaitu Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Palapa itu artinya menikmati istirahat. Jadi di sini Sumpah Palapa itu diartikan tidak akan menikmati istirahat kecuali Patih Gajah Mada telah berhasil menyatukan Nusantara di bawah naungan Kerajaan Majapahit, seperti itu. Nah, saking besarnya kerajaan ini, Kerajaan Majapahit ini dapat menaklukkan berbagai wilayah Nusantara. Yang pertama seperti Malaya, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan masih banyak lagi. Tidak ada orang yang tidak mengenal kedua tokoh ini, Hanyam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Kedua nama ini sangat tersohor di berbagai belahan wilayah pada kerajaan, bahkan di luar Kerajaan Majapahit. Kemudian, saya akan menjelaskan sebab runtuhnya kerajaan ini. Kenapa bisa kerajaan sebesar dan sekuat ini bisa sampai runtuh? Penyebab utamanya adalah perang saudara yang dinamakan dengan Perang Parekrek. Setelah wafatnya Hanyam Wuruk dan Patih Gajah Mada, terjadi perang saudara atau Perang Parekrek antara Wikrama Wardana dan juga Wirabumi. Nah, ini saling berebut untuk mendapatkan kekuasaan menjadi seorang raja dari Kerajaan Majapahit. Tapi akhirnya
pertarungan ini dimenangkan oleh Wardana. Nah, tapi Dawarna ini melakukan kelicikan, yaitu menyuruh putranya untuk membunuh dari Wirabumi. Jadi secara tidak langsung jika Wirabumi meninggal, maka yang akan naik tahta menjadi Raja Majapahit adalah Wardana. Nah, selama kerajaan Majapahit ini dipegang oleh Wardana ini, secara perlahan kerajaan Majapahit mengalami kemerosotan dan kemunduran. Akhirnya lama-kelamaan kerajaan ini menjadi runtuh, begitu. Terlepas kita membahas tentang kerajaan Majapahit, sekarang kita beralih pada pembahasan kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah. Keberhasilan Raden Patah dalam memimpin kerajaan ini dapat dibuktikan ketika Raden Patah dapat menaklukkan Girindrawardana yang pernah merebut tahta kerajaan Majapahit. Kemudian, kematian putra mahkota bernama Pati Yunus menjadi penyebab utama runtuhnya kerajaan ini. Kematian Pati Yunus ini menyebabkan terjadinya perang saudara yang sangat hebat terjadi antara Sultan Trenggana dan Sedalepen. Akhirnya, antara perang saudara ini dimenangkan oleh Sultan Trenggana. Setelah kematian Sultan Trenggana, kepemimpinan diambil alih oleh Arya Penangsang. Tidak tahan lama, kepemimpinan ini sudah direbut oleh Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan. Kemudian setelah berhasil merebut dari tangan Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya ini dibaiat oleh Sunan Giri. Tetapi inilah yang menjadi awal mula kehancuran dari kerajaan Demak. Pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir ini terjadi banyak sekali kekacauan yang sangat kuat dan hebat, sehingga kerajaan-kerajaan di bawah naungan kerajaan Mataram, kerajaan Demak ini memisahkan dari kerajaan Demak dan tidak mau lagi mengakui kekuasaan dari kerajaan Demak itu sendiri. Sejarah berdirinya kerajaan Mataram Islam tidak lepas dari keterlibatan Sultan Hadiwijaya yang merupakan seorang raja dari kerajaan Demak. Nah, pada saat itu kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya, yang mana Arya Penangsang ingin merebut kekuasaan dari Hadiwijaya. Hadiwijaya tahu bahwa untuk mengalahkan Arya Penangsang itu tidaklah mudah. Jadi dia membuat sayembara, barang siapa yang mau mengalahkan Arya Penangsang, maka ia akan dihadiahi tanah Pati dan tanah Mataram. Kemudian sayembara itu bisa dimenangkan oleh Danang Setawijaya. Otomatis Danang Setawijaya ini mendapatkan tanah Pati dan tanah Mataram, sehingga setelah kematian dari Ki Ageng Pemanahan, dia diangkat menjadi Bupati Mataram. Merasa tidak puas karena hanya diangkat menjadi bupati, karena dia ingin menjadi raja, sehingga dia itu berusaha untuk mengambil tahta dari kerajaan Demak. Nah, dengan konflik yang sangat berkepanjangan, singkatnya seorang putra atau penerus tahta dari Sultan Hadiwijaya setelah kematiannya memberikan tahta kerajaan Demak tersebut kepada Danang Setawijaya. Nah, kemudian setelah mendapatkan tahta dan kerajaan yang diinginkan, dia memindahkan pemerintahan Demak tersebut ke wilayah Mataram. Nah, inilah permulaan kerajaan Mataram, berdirinya kerajaan Mataram. Bahasan ini adalah kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah kerajaan termasuk besar di Pulau Jawa. Nah, masa kejayaan kerajaan Cirebon ini berada di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati atau Sultan Syarif Hidayatullah. Pada masa kepemimpinan ini sangat maju sekali dalam bidang politik, perdagangan, budaya, juga Islam. Nah, tetapi kerajaan ini akhirnya runtuh karena setelah wafatnya atau turunnya tahta
Sultan Syarif Hidayatullah dan digantikan dengan raja-raja yang lain, sehingga kerajaan ini mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh ketidakcakapan pengganti dari Sunan Gunung Jati ini untuk memerintah sebuah pemerintah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi poin kedua dari saudara Wanurdiana, yaitu sejarah tumbuh dan berkembangnya pendidikan Islam pada masa Kerajaan Jawa. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia sebelum Indonesia merdeka masih berdasarkan kemerdekaan dan belum berpusat seperti saat ini. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah melancarkan pendidikan dan pengajaran Islam menurut keadaan daerah masing-masing. Pendidikan Islam di Jawa berlainan keadaannya dengan pendidikan yang ada di Sumatera dan Sulawesi, Maluku, dan daerah lainnya. Ajaran Islam di Jawa terbesar dari pelabuhan dan bandar-bandar tempat berhubungan dagang antara Indonesia dan luar negeri. Misalnya, daerah Sunda Kelapa atau Jakarta, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Tuban, Gresik, Surabaya, dan juga daerah lainnya. Akibat hubungan ini, para pedagang Indonesia mengetahui dan mendengar tentang ajaran Islam dan juga tentang pendidikan Islam melalui percakapan mereka sehari-hari. Jadi melalui perdagangan ini membawa dampak positif bahwa mereka mengetahui pendidikan itu berasal dari percakapan mereka sehari-hari. Banyak pedagang yang pulang pergi berlayar antara Jakarta dan Maluku yang telah menjadi pusat perkembangan Islam yang telah memeluk agama Islam. Pedagang-pedagang asing pun seperti bangsa Tionghoa banyak yang memeluk Islam, sehingga lambat laun perkembangan di Pulau Jawa berpindah ke tangan kaum muslimin. Islam untuk pertama kali masuk di Jawa pada abad 14 Masehi, dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim dengan keponakannya bernama Mahdum Ishaq yang menetap di Gresik. Beliau adalah orang Arab dan pernah tinggal di Gujarat. Pada zaman itu, yang berkuasa di Jawa adalah Kerajaan Majapahit. Salah seorang Majapahit yang bernama Sri Kertabumi mempunyai istri yang beragama Islam bernama Putri Campa. Dari kejadian tersebut sangatlah berfaedah bagi dakwah agama Islam, karena pada akhirnya Putri Campa melahirkan seorang putra yang bernama Raden Fatah yang menjadi raja Islam yang pertama kali di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Pada mulanya, Demak merupakan pusat pengajaran Islam yang dipelopori oleh Raden Fatah pada tahun 1500 Masehi. Kemudian, semakin lama, Demak berkembang menjadi kota perdagangan dan akhirnya menjadi sebuah kerajaan. Pendidikan dan pengajaran Islam bertambah maju dan penyebaran Islam ke seluruh Pulau Jawa maju pesat karena adanya bantuan pemerintah dan pembesar-pembesar Islam yang membelanya. Dengan demikian, pendidikan dan ajaran Islam mulai mendesak dan mengurangi pengaruh agama Hindu sedikit demi sedikit. Kitab-kitab agama Islam pada zaman Demak yang kini masih dikenal adalah Primbon. Primbon yaitu berupa notes yang berisi segala macam catatan tentang ilmu agama, doa, bahkan juga ilmu obat-obatan, ilmu gaib, dan sebagainya. Selain itu ada lagi kitab-kitab yang dikenal dengan nama Suluk Sunan Bonang, Suluk Sunan Kalijogo, Wasitos Jati Sunan Geseng, dan lain-lain. Kitab ini berbentuk diktat, didikan dan ajaran mistik atau tasawuf Islam dari para sunan yang bersangkutan yang ditulis dengan tangan sendiri. Proses penyiaran Islam pada waktu itu dengan cara propaganda, yaitu tingkah laku dan perbuatan, tidak banyak bicara, dan secara berangsur-angsur dalam menjalankan hukum syariat. Di tempat-tempat sentral suatu daerah didirikan masjid yang dipimpin seseorang badal. Dialah yang menjadi sumber ilmu dan pusat pendidikan dan juga pengajaran Islam.
wali suatu daerah diberi gelar resmi, yaitu Sunan ditambah nama daerahnya. Untuk menyempurnakan rencana pendidikan, Wali Songo dari Kerajaan Demak mengambil suatu keputusan untuk mengisi semua cabang kebudayaan nasional, yaitu filsafat hidup, kesenian, kesusilaan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya dengan ansih pendidikan dan pengajaran Islam, agar agama Islam mudah diterima dan menjadi darah daging dalam kehidupan masyarakat. Usaha ini berhasil dengan baik. Keberhasilan ini menunjukkan kecakapan, kebijaksanaan Sunan Kalijogo dan Sunan Giri dalam lapangan pendidikan dan pengajaran Islam. Selanjutnya saya akan membahas pada Kerajaan Mataram. Perpindahan kekuasaan dari Demak ke Pajang tidak menyebabkan perubahan yang berarti dalam sistem pendidikan ataupun pengajaran Islam. Setelah pusat kerajaan Islam berpindah dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 Masehi, tampak beberapa perubahan, terutama pada zaman Sultan Agung pada tahun 1613 Masehi, setelah mempersatukan Jawa Timur dengan Mataram serta daerah-daerah yang lain. Sultan Agung mulai mencurahkan perhatiannya untuk membangun negara, seperti mempergiat berladang dan bersawah, serta memajukan perdagangan dengan luar negeri. Atas kebijakan Sultan Agung tersebut, kebudayaan lama berdasarkan Indonesia asli dan Hindu dapat disesuaikan dengan agama dan kebudayaan Islam, seperti diadakannya grebek disesuaikan hari raya Idul Fitri dan Maulid Nabi. Sejak saat itu terkenal dengan istilah grebek poso atau suro, grebek maulud, gamelan sekaten yang hanya dibunyikan pada masa grebek maulud atau kehendak Sultan Agung. Karena hitungan tahun Caka atau Hindu yang dipakai di Indonesia atau Jawa berdasarkan hitungan perjalanan matahari berbeda dengan Hijriah yang berdasarkan perjalanan bulan. Sultan Agung juga memerintah supaya di tiap-tiap ibu kota kabupaten didirikan sebuah masjid sebagai induk dari sebuah masjid dalam daerah kabupaten, dan pada setiap ibu kota didirikan sebuah masjid kewedanan, artinya mungkin masjid besar ya, kayak masjid jami mungkin. Begitu pula pada setiap desa didirikan masjid kecil yang dikepalai seorang penghulu dan dibantu oleh masyarakat setempat. Kehadiran kerajaan Islam Demak dipandang oleh masyarakat Majapahit sebagai cahaya baru yang membawa harapan. Rakyat Majapahit sudah kenal agama Islam jauh sebelum kerajaan Demak berdiri. Dakwah di Jawa makin memperoleh bentuknya yang lebih mantap dengan adanya pimpinan yang disebut Wali Songo atau 9 wali, yang merupakan 9 pemimpin dakwah Islam di Jawa. Ke-9 wali tersebut adalah: yang pertama ada Sunan Bonang atau Maulana Malik Ibrahim nama aslinya, yang kedua ada Sunan Derajat atau Raden Qasim, yang ketiga ada Sunan Giri atau Raden Paku atau Raden Ainul Yakin namanya, yang selanjutnya Sunan Kudus yang nama aslinya Raden Amin Haji atau Ja'far Shodiq. Selanjutnya ada Sunan Muria atau Raden Said, dikenal dengan Raden Said ya. Kemudian Sunan Kalijogo atau Raden Syahid. Kemudian Sunan Gunung Jati atau Raden Abdul Qadir atau Syarif Hidayatullah. Selanjutnya yang ketiga ada Kerajaan Cirebon. Dinamika jaringan intelektual Islam di Cirebon pasca Sunan Gunung Jati
Jati pada akhir abad ke-16 hingga abad ke-18. Jaringan intelektual Islam yang dimaksud di sini adalah pembangunan pesantren yang menjadi lokus utamanya. Dalam konteks kelembagaan pendidikan Islam di Cirebon, Muhaimin membaginya dalam 3 aspek, yaitu yang pertama pendidikan Islam yang ibadah dan dikelola oleh masyarakat. Yang kedua ada transformasi ke lembaga pendidikan ketika Pangeran Cakrabuana yang menjadi penguasa pada saat itu di Cirebon untuk mendirikan tajuk. Yang ketiga, proses islamisasi yang dilakukan oleh para ulama dan para alumni dari berbagai pendidikan tersebut. Dengan dukungan dan bimbingan penuh dari gurunya, Cakrabuana berhasil mentransformasikan wilayah yang relatif tidak bertuan yang bernama Kebon Pesisir menjadi wilayah yang aman. Kemajuan wilayah ini menarik pada pelancong dan pedagang dari berbagai belahan dunia dan Nusantara datang kemudian menetap di wilayah baru untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut. Sebagaimana seorang penguasa muslim yang taat, yaitu Pangeran Cakrabuana membangun pusat syiar sekaligus pendidikan Islam yang nantinya dikenal dengan nama tajuk Pejalagrahan. Dari tempat inilah Islam menyebar ke wilayah sekitar Cirebon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.